Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Randi Setiawan. Pada materi kali ini saya akan membahas tentang momen inersia. Pengertian dari inersia itu sendiri adalah kecenderungan semua benda fisik untuk menolak perubahan terhadap keadaan geraknya. Atau kata inersia itu bisa diartikan juga dengan kelembaman atau kemalasan. Bukan hanya manusia saja yang bisa mager, benda pun juga bisa. Jadi, momen inersia adalah kecenderungan suatu benda untuk mempertahankan keadaannya, baik tetap diam atau tetap bergerak. Sesuai dengan bunyi hukum 1 Newton tentang inersia yang mengatakan benda yang bergerak akan cenderung terus bergerak dengan kecepatan tetap dan benda yang diam akan cenderung tetap diam. Momen inersia pada gerak rotasi dipengaruhi oleh massa benda dan jarak benda ke sumbu putarnya. Semakin besar momen inersia, maka benda akan sulit bergerak, dan sebaliknya, momen inersia yang bernilai kecil menyebabkan benda akan mudah bergerak. Momen inersia tidak hanya bergantung pada massa benda dan jarak benda ke sumbu putarnya, melainkan juga bergantung pada bentuk benda. Momen inersia berbagai bentuk benda tegar adalah sebagai berikut. Momen gaya dan momen inersia saling berhubungan satu sama lain. Hubungan antara momen gaya dan momen inersia dinyatakan sebagai berikut. Torsi sama dengan I dikali alfa, di mana torsi adalah momen gaya, I adalah momen inersia, dan alfa adalah percepatan sudut. Contoh soal pertama. Baik, untuk soal kali ini ada dua pertanyaan. Pertama diputar pada sumbu X dan diputar pada sumbu Y. Pertama dari diputar pada sumbu X dulu. Jadi digambarkan seolah-olah benda ini, sumbu X itu yang berbentuk horizontal diputar pada sumbu X. Jadi seolah-olah akan seperti ini. Ketika dia diputar pada sumbu X, benda yang bergerak adalah benda yang pada sumbu Y. Jadi untuk mencari momen inersianya, kita cukup menggunakan yang sumbu Y. Jadi momen inersianya di sini mr kuadrat. M-nya di situ 2m dan r-nya adalah bentuk a. Dan hasilnya 2m dikali a kuadrat, hasilnya 2m a kuadrat. Baik, tadi untuk yang soal A, sekarang untuk yang soal yang B. Diputar pada sumbu Y, berarti sumbu Y-nya yang berputar. Kalau tadi sumbu X-nya yang berputar, sekarang sumbu Y-nya. Sumbu Y yang mana? Yang vertikal, dari atas ke bawah. Ketika sumbu Y berputar, benda yang bergerak berputar adalah sumbu X, bagian yang horizontal. Jadi di sini ada dua yang bergerak, yang 3M dengan yang M. Jadi di sini momen inersianya ada dua. Nah, untuk yang ini, duanya dikuadratkan dulu, baru dikalikan dengan M. Jadi hasilnya 4MA kuadrat. Dan kemudian dijumlahkan, 3 dan 4, hasilnya adalah 7MA kuadrat. Berikutnya, contoh soal kedua. Di soal yang berikut ini ditanya adalah tentukan momen inersia masing-masing benda dengan pusat sebagai porosnya. Pusat berarti di tengah. Untuk bola penjari sebagian sini, silinder penjari sini, dan batang tipis di bagian tengah. Oke, pertama kita mulai dari momen inersia bola penjari. Momen inersianya 2/5 mr kuadrat. Nah, M-nya massa di situ diketahui adalah 2 kg. 5 dikali 2. Nah, untuk R-nya di sini D diketahui adalah 1 meter, tapi D ini bukan jari-jari, tapi diameter.
diameternya sama dengan 1 meter. Jadi jari-jari atau R sama dengan setengah atau juga 0,5. Nah, R di sini kita masukkan angka 0,5 meter. Kemudian dikali di sini 0,8 dikali dengan 0,25. Jangan lupa bagian pangkatnya diselesaikan terlebih dahulu. Jangan dikaliin semua baru dipangkat, salah. Tapi pangkatnya diselesaikan terlebih dahulu, kemudian perkalian di sini. Kemudian 0,8 dikalikan dengan 0,25 hasilnya adalah 0,2 dengan satuan kilogram meter kuadrat. Baik, tadi sudah menyelesaikan yang bola pejal, sekarang yang silinder pejal. Untuk silinder pejal, momen inersianya setengah m/r kuadrat. Masa untuk silinder pejalnya adalah 1. Nah, sedangkan R-nya kita cari dulu. Kalau di situ D-nya sama dengan, untuk diameter adalah keseluruhan D/2 atau diameternya 1/2, maka jari-jarinya adalah 1/4. Atau kita bikin saja dalam bentuk desimal 0,25 dalam kurung 0,25 kuadrat. Hasilnya setengah dikali 1 dikalikan dengan 0,25, banyak banget. Kita bikin 1/4 aja. 1/4 kuadrat adalah 1/16, dan disinilah 1/32 kilogram meter kuadrat. Baik, tadi yang bola pejal sudah, silinder pejal sudah, sekarang tinggal yang batang tipis. Batang tipis ada di bagian pusat, ada juga di bagian pinggir. Karena di sini di bagian pusat benda, maka kita cari momen inersia di pusat benda. Untuk batang tipis, momen inersianya 1/12 m dikali L kuadrat. Kalau tadi sebelumnya menggunakan R jari-jari, sekarang menggunakan L panjang. Berarti dari ujung kiri sampai dengan ujung kanan. Jadi tidak usah lagi dicari jari-jarinya, karena L panjang dari ujung kiri sampai dengan ujung kanan. Di situ ada 2D, berarti panjangnya 2. 1/12, masanya di situ 0,24, L-nya adalah 2. Kita mau dikalikan dulu, hasilnya 0,02 dikali dengan 4, dan hasilnya adalah 0,08 dengan satuan kilogram meter kuadrat. Berikutnya contoh soal ketiga. Baik, dari soal yang ini diketahui jari-jari 50 cm, dan kita harus ubah dulu ke meter menjadi 0,5. Kemudian masanya 2 kg dan F-nya 5N. Ditanya kecepatan sudut atau dengan simbol alfa. Nah, dari rumus momen gaya ini diperoleh momen gaya sama dengan I dikali alfa. Momen gayanya belum ada, momen inersianya juga belum ada. Jadi kita cari dulu satu persatu. Pertama dari momen gayanya. Momen gaya di situ F dikali R, F-nya 5 dikali dengan 0,5. Hasilnya adalah 2,5. Kemudian untuk I-nya, karena dia bentuknya adalah cakram, berarti dia berbentuk silinder pejal. Dan untuk silinder pejal rumusnya setengah m/r kuadrat. Setengah dikali massa di situ 2
dikali lagi dengan 0,5 kuadrat. Hasilnya 0,25 satuan kilogram meter kuadrat. Dan terakhir baru kita cari alfanya. Alfa sama dengan torsi dibagikan dengan I. Torsinya 2,5 per 0,25 dan hasilnya untuk alfanya adalah 10 dengan satuan radian per second kuadrat. Terima kasih sudah menonton videonya. Like jika kalian suka, komen untuk memberikan saran, serta subscribe agar saya makin semangat bikin videonya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.